Pemirsa, mekanisme distribusi GHF memicu tewasnya ratusan rakyat Palestina di jalur Gaza. Ada 130 lembaga kemanusiaan global yang sepakat untuk mengecam Gaza Humanitarian Foundation atau GHF ini. Lembaga penyalur bantuan kemanusiaan yang dibentuk Zionis Israel dan juga didukung Amerika ini. Salah satunya yang mengecam adalah Save the Children. Ya, dan telah bergabung sama kami melalui sambungan Zoom Presiden Save the Children International, Ibu Yanti Suripto dari Connecticut, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Ibu Yanti. Terima kasih. Iya, Ibu Yanti, kenapa Save the Children ini mengecam GHF ini? Jadi mohon maaf ya di bahasa Inggris saya sudah sedikit kaku, sudah lama bicara bahasa Indonesia. Save the Children has been working in Gaza since 1953, and we are as operational as we can be there today with almost 200 amazing colleagues trying to treat young children for malnutrition, trying to help parents get to basic health care. We run 2 healthcare clinics in the Gaza Strip currently, and we're trying to bring in supplies, baby milk, malnutrition treatment, therapeutic pastes, etc. Our concerns with the mechanism under the Gaza Humanitarian Foundation is that there are way too few distribution sites. People have to walk for miles in order to pick up food. That endangers them because there are no adequate protocols for crowd control, as we have seen in your footage here. And it is only about food distribution. It doesn't help with medical supplies, baby food, mental health support, or any of the child protection support that we are giving to children in their communities. Baik, Ibu Yanti, kami akan sedikit mengulas kepada para pemirsa bahwa ini memang GHF ini memang hanya kedok yang sudah selama ini dijalankan oleh Israel dan juga didukung oleh Amerika hanya untuk melakukan beberapa strategi Zionis dari genosida yang dilakukan oleh Israel. Bu Yanti, what do you think about UNRWA? You mean? Ya, UNRWA. Gimana? Seperti apa peran dari UNRWA? Yes. Well, look, we have been working with UNRWA for many decades as we have been operating there, and as we have said consistently, for us and for the overall humanitarian operators in Gaza, UNRWA is a very critical partner. They help us with infrastructure. They had warehouses, trucks. We operated in their schools, in their hospitals. They had 13,000 staff in Gaza. That is more than all the staff of all the other humanitarian actors combined. So for us, that is a very important mechanism to help get aid into as many people as possible in Gaza. So it means UNRWA it has a better mechanism. Can you repeat that? Iya, UNRWA memiliki mekanisme penyaluran bantuan yang jauh lebih baik. So the mechanism that we had when the ceasefire was operational in January and February of this year, those mechanisms worked well. We had all the gates across Gaza, the land crossings were open. We could get in about 700 to 800 trucks per day with critical supplies, tents, clean water, fuel, food for children, drugs, etc. And all of the humanitarian actors, UN agencies, as well as Save the Children and many other actors, were able to operate healthcare clinics, do malnutrition treatment. We ran education centers. We did mental health treatment for young children. And we did that in many distribution sites across Gaza, so that as close as possible to where people were staying. Now,
almost 80% of Gaza is inaccessible for organizations like us. So it is very difficult to reach the people that need our support the most. Baik, meski UNRWA memiliki mekanisme penyaluran bantuan yang jauh lebih baik, namun ini sangat susah untuk menembus blokade di Gaza yang telah diblokade oleh Israel dengan sedemikian rupa. Ibu Janti, terima kasih. Nanti kita akan kembali membahasnya dengan Ibu Janti usai jeda komersial berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Top Report. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Report dan kami telah melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah diplomasi Indonesia mendukung Palestina sudah maksimal? Dan hasilnya ada 65% responden yang menjawab dengan tidak. Kita kembali berdialog dengan Presiden Save the Children International, Ibu Janti Sudipto dari Connecticut, Amerika Serikat, dan juga telah bergabung juga bersama kami Ketua Presidium Mercy, Dr. Hadiki Habibi. Dr. Habib, terima kasih dok telah bergabung sama kami juga. Dok, dari pantauan Mercy ini, apakah bantuan-bantuan dari Indonesia saat ini bisa masuk ke Gaza saat ini di tengah blokade yang demikian rupa? Kalau tidak, kapan ini terakhir bisa masuk bantuan tersebut? Dan melalui jalur apa? Baik, terima kasih. Untuk bantuan yang masuk saat ini memang dari luar Gaza. Kalau dari Indonesia kita tidak bisa memvalidasi ya apakah ada masuk atau enggak. Memang ada beberapa truk bantuan masuk yang melalui koridor Philadelphia dan satu koridor lagi yang baru dibuka oleh Israel dengan jumlah yang sangat kecil. Tapi itu memang bantuan yang sudah lama menunggu dari beberapa bulan yang lalu. Terakhir kali bantuan yang bisa terbuka masuk itu di bulan Maret 2025. Itu sebelum bulan puasa gitu ya. Tepat sebelum bulan puasa di awal Maret 2025. Oke, jadi beberapa bulan lalu ya. Dok, salah satu cara melawan blokade Zionis Israel adalah memang melalui terowongan-terowongan yang ada di Rafah maupun dimanapun yang sudah dipetakan. Mercy punya informasi kondisi lalu lintas logistik saat ini? Ya, jadi logistik itu masuk melalui jalur ini ya. Checkpoint yang memang sudah diisi oleh tentara Israel dan sekarang ini pintu masuknya itu berada dari Gaza Utara maupun dari Gaza Tengah. Nah, dari Gaza Utara ini sendiri karena sekarang wilayah utara itu Beit Lahia dan Beit Hanun ini memang sudah diduduki oleh tentara IDF, jadi jalur dari sini memang belum ada masuk lagi. Jadi ini masih melalui jalur-jalur perdagangan yang masih ditutup saat ini. Ya. Baik, Ibu Janti, apa yang bisa dilakukan negara agar Zionis Israel ini bisa menghentikan penyaluran bantuan yang hanya berkedok genosida ini? Could you repeat it for me a little bit in English? Yeah. Ibu Janti, can you explain what should we do to stop Zionist Israel monopolize the distribution? I think we are asking all parties to agree, again, a ceasefire, stop the violence. Hostilities against civilians need to stop, hostages need to be released, hundreds of young people in detention on the West Bank should be released, and humanitarian organizations like Save the Children and many others should be allowed to do their life-saving work. Open up the land crossings so that trucks and supplies that the doctor was talking about can get in, so that our hospitals can continue to operate. Fuel needs to get back in. The water infrastructure needs to be repaired so that people actually have clean water. To operate hospitals, but also to live and survive. That is what we've been asking for over these past 15 months, and that is what we are encouraging everybody, including any of the other governments involved here, to press upon the warring parties. Baik, pertanyaan yang sama kepada Habib.
apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara lain agar Zionis Israel ini bisa menghentikan penyaluran bantuan yang hanya berkedok genosida ini? Ya baik, kalau untuk negara mungkin ini pertanyaannya konteksnya nanti ke ini ya, kenegaraan ya. Tapi memang men-stop blokade, membuka blokade secara total itu merupakan kata kuncinya, karena pemberian bantuan yang jumlahnya sangat terbatas ini kan sebenarnya hanya usaha untuk mengulur waktu serta istilahnya melepaskan kewajiban gitu ya. Jadi karena ada yang komplain, kemudian Israel membuka sedikit pintu dan memasukkan sedikit bantuan makanan, yang sedikitnya ini yang malah menimbulkan korban lebih banyak karena menimbulkan konflik horizontal yang mematikan gitu. Apalagi prinsip pemberian bantuan ini kan juga harus manusiawi gitu. Bantuan kemanusiaannya harus disalurkan secara manusiawi juga. Jadi tentu ada teknik, strategi dalam penyaluran bantuannya sehingga tidak menimbulkan korban jiwa seperti yang kita lihat beberapa minggu belakangan ini. Iya, Dok, dari kacamata dokter sendiri, bagaimana kedok pemberian bantuan dari GHF ini? Apakah ini memang benar-benar strategi Zionis Israel untuk mengusir rakyat Palestina? Ya tentu membuat kelaparan sebagai sebuah senjata itu sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas dan sangat nyata, dan ini kita sekali lagi saksikan bahwa pernyataan itu bukan hanya tuduhan tapi memang sudah terbukti bagaimana famine atau kelaparan yang desain gitu ya, menimbulkan konflik horizontal dan korban jiwa di masyarakat itu sendiri. Jadi dan semuanya ini dibuat secara sistematis, dimulai dari dilarangnya UNRWA gitu ya oleh Israel sendiri yang sudah menyatakan bahwa UNRWA sebagai organisasi terlarang di wilayah Israel maupun di wilayah Gaza maupun di tepi barat, sehingga organisasi yang sudah bertahun-tahun ini badan PBB yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun malah ya, yang memang membantu pengungsi-pengungsi Palestina ini, yang sudah secara efektif bekerja sama dengan berbagai lembaga dan memiliki akses untuk menyalurkan, itu tidak bisa bekerja, dan kemudian ditunjuk salah satu lembaga lainnya yang kita lihat sendiri tadi menyalurkannya dengan tidak manusiawi. Artinya ini ada aspek profesionalitas juga yang harus kita soroti dari lembaga yang ditunjuk ini. Baik, kita ke Bu Yanti terakhir. Ibu Yanti, is there any political will from Washington to save Gaza? What do you think? Oh, I think there is absolute political will to try to make this work. I have no doubt about that. I think the question is there enough political will on the opposing parties to make sure that the ceasefire is actually happening? And we're hopeful. There's been talk of that happening soon. Clearly for the children of Gaza, that can't come soon enough. Baik, salah satu solusi yang harus segera dinyatakan adalah ceasefire atau gencatan senjata. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Presiden Save the Children International Ibu Yanti Sudipto dari Connecticut, Amerika Serikat, dan telah bergabung bersama kami juga Ketua Presidium Mercy, Dr. Hadi Kia Habib. Terima kasih.